Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Kepala Basarnas Kota Palu, Bapak Basrano, di mana kami akan memperbincangkan atau kami nanti akan bertanya bagaimanakah kemudian kesiapan dari Basarnas ini terkait dengan peringatan yang dilakukan oleh BMKG yang kemudian mengeluarkan himbauan agar kita tetap waspada begitu di cuaca yang ekstrem ini. Kami akan segera terhubung bersama dengan Kepala Basarnas Kota Palu, Pak Basrano. Pak Basrano, selamat sore. Selamat sore, baik. Bang Julius ya, Bang Vanessa. Baik. Ya, baik Pak Basrano, terkait dengan himbauan BMKG yang mengeluarkan cuaca ekstrim begitu dalam waktu dekat ini, bagaimana kemudian Basarnas Kota Palu menyikapi hal ini, Pak? Yang jelas semua kita harus selalu siap, dalam hal khususnya Basarnas. Sejauh ini telah melaksanakan program kesiapsiagaan untuk mengantisipasi sekecil apapun ancaman yang akan muncul. Jadi memang sejauh ini koordinasi, komunikasi, dan kesiapsiagaan baik Basarnas itu sendiri maupun potensi-potensi SAR yang ada di wilayah Sulawesi Tengah itu sudah terjalin bagus. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, Pak Basrano. Kalau kami bisa kemudian melihat catatan yang kami dapatkan bahwa selama di bulan April hingga Mei ada beberapa kasus yang kemudian menyita perhatian kita, yang termasuk yaitu adanya warga yang terseret aliran sungai di Murtisari, Parigi Motong, kemudian banjir di Desa Tufa, begitu Pak, Gumbasa Sigi, kemudian di Morowali Utara juga pernah kita dengar, dan kemudian adanya di Kabupaten Poso. Dengan melihat kasus yang terjadi begitu banyak Pak, periode April-Mei, apa yang kemudian harusnya menjadi mitigasi bencana begitu Pak dari Basarnas sendiri? Yang memang ini kalau kita bicara bencana tentu ada legal standing yang mengatur itu, ada undang-undang. Bencana itu ada di bawah koordinasi langsung BNPB atau BPBD di dalam setiap kabupaten kota maupun tingkat 1. Akan tetapi terkait dengan tusi Basarnas dalam hal ini tentu adalah bagaimana memberikan bantuan SAR terhadap siapa saja yang membutuhkan akibat bencana yang ditimbulkan, baik itu bencana banjir, tanah longsor yang terjadi seperti yang disebut-sebutkan tadi. Prinsipnya adalah siapa saja yang merasa terancam, kemudian yang membutuhkan bantuan SAR, pencarian dan penyelamatan, maka ini menjadi bagian daripada tanggung jawab Basarnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 29. Akan tetapi secara keseluruhan untuk penanganan bencana itu sendiri ada di Undang-Undang Nomor 24. Demikian kira-kira. Baik, bagaimana kemudian Pak BPBD, BMKG, dan Basarnas ini Pak saling berkoordinasi secara erat begitu Pak? Jadi kemudian ketika ada informasi bencana, kemudian tindakan langsung diambil secara cepat dan tepat Pak Basrano. Yang jelas begini, di awal tadi kami katakan bahwa untuk Basarnas sendiri telah melaksanakan kesiapsiagaan dan melaksanakan siaga 1x24 selama 1x24 jam dalam 2 shift. Artinya kami melaksanakan siaga SAR secara terus-menerus selama 1x24 jam tersebut. Terkait dengan koordinasi dengan rekan-rekan dari BPBD, sebenarnya bukan hanya BPBD, karena kalau kita berbicara masalah penanganan kemanusiaan ini tidak cukup hanya satu orang, akan tetapi atau satu lembaga, akan tetapi akan lebih banyak, lebih bagus untuk sama-sama ditangani. Lintas maka perlu sektor ada begitu Pak ya? yang baik. Ya. Lintas sektor begitu Pak ya, harus Betul. Jadi siaga begitu ya. Kami tambahkan juga bahwa jargon kami Basarnas dalam hal ini tentu adalah bagaimana kita melaksanakan profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian bersinergi dengan lembaga-lembaga lain, baik itu BPBD, TNI, dan Polri, yang notabene kekuatan TNI dan Polri ini tidak bisa sangat luar biasa, karena mereka ada di setiap pelosok yang bisa saja memberikan informasi-informasi yang cepat, sehingga kita pun bisa lebih aksi lebih cepat. Baik, Pak Basrano, terkait dengan peralatan utama menghadapi cuaca ekstrim yang kita miliki ini bagaimana Pak? Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan kita memang kalau kita bicara alut. Kalau banjir saya pikir hampir semua orang memiliki itu. Dalam hal ini perahu karet pasti baik itu dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas sendiri pasti ada barang perahu karet ataupun
rafting yang bisa kita gunakan. Nah, yang yang belum terlihat dan ini terkesan agak susah kita dapatkan adalah ketika kita berhadapan dengan salah satu kasus misalnya tanah longsor atau seperti yang terjadi di Tufa kemarin, banjir yang disertai dengan material lumpur, ini kan butuh alat berat untuk bagaimana menggeser material-material tersebut. Nah, ini yang masih kelihatannya masih agak sedikit sulit untuk kita siapkan. Nah, belum ada solusi begitu Pak hingga saat ini, Pak Basrano? Harapan saya, dan sebenarnya pengalaman ini sudah dimunculkan sejak 2 tahun lalu, 28 September 2018 itu seharusnya ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita di Sulawesi Tengah. Kenapa? Pada saat kejadian 2 tahun lalu, kita flashback 2 tahun lalu, Basarnas saat itu membutuhkan alat-alat khusus, alat-alat berat ketika ingin memindahkan material-material bangunan. Nah, hampir sama kasusnya dengan yang kejadian di Tufa kemarin. Baik. Kemudian beberapa bulan yang lalu di Poso di awal tahun kemarin kita membutuhkan alat berat itu. Namun ini yang masih sulit ya, karena kenapa? Aktivitas alat berat juga mungkin karena alatnya yang terbatas, kemudian ada kegiatan lain yang bertepatan. Nah, ini yang menjadi satu persoalan. Baik, Pak Basrano. Saya berharap melalui media ini, melalui dialog kita hari ini, ke pemerintah baik itu provinsi, kabupaten, kota minimal mensiapsiagakan salah satu alat berat yang bisa saja kita gunakan. Baik. Untuk kegiatan-kegiatan mitigasi tersebut. Jadi harusnya ini kemudian juga ada tanggung jawab begitu Pak dari pemerintah Kota Palu ataupun juga kabupaten lainnya. Pak Basrano, ketika kita berbicara spesifik di COVID-19, tentunya ada perlengkapan yang kemudian harus disiapkan seperti APD, kemudian juga hazmat begitu Pak. Apakah ini kemudian juga dimiliki dan dilakukan protapnya Pak? Nah, perlu kami jelaskan, kami tambahkan bahwa terkait dengan COVID-19, Basarnas secara nasional sebenarnya masuk di dalam satuan tugas. Kemudian daerah pun juga kami dilibatkan atau tidak dilibatkan di dalam satuan tugas tersebut. Kami pun juga telah dilengkapi dengan APD. APD dengan menggunakan baju hazmat yang seperti yang dimaksud. Jadi ketika memang di dalam pelaksanaan operasi SAR untuk membutuhkan evakuasi SAR, kami melihat kondisi karena memang hazmat yang kami miliki pun juga ini bukan sedikit, ini memang terbatas. Jadi kita melihat daerah mana yang kita masuki, apakah daerah tersebut terpapar pandemi atau tidak. Kalau seandainya kita menilai itu tidak terpapar pandemi, maka penggunaan APD kita sedikit batasi. Tapi bukan berarti kita tidak gunakan baju hazmat. Baik. Setiap pelaksanaan operasi SAR kami lakukan atau kami memprioritaskan protokol. Berarti Pak Basrano ada pemetaan begitu Pak atau mapping yang dilakukan oleh Basarnas sendiri terhadap zona-zona merah atau wilayah yang dikatakan rawan dengan pandemi ini Pak? Betul sekali. Jadi kita memonitor, kebetulan kita semua tergabung di dalam grup, baik itu yang dibentukkan provinsi maupun kabupaten kota. Kita memonitor itu, kita memonitor daerah mana yang sudah terpapar, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat kita di dalam setiap menyelenggarakan operasi SAR. Contoh kasus yang di daerah Parigi kan memang bukan berarti tidak ada, tapi jumlah dan berapa yang terpapar masih bisa kita kategorikan dan katakan zona kuning dan lain sebagainya. Akan tetapi kesiapsiagaan kami tetap menyiapkan diri dengan menggunakan APD seperti baju hazmat atau apapun persamaan. Karena kalau kita mencari baju hazmat sendiri ini agak sedikit sulit. Walaupun kami sudah membagi Basarnas dalam hal Sulawesi Tengah, itu selain ada di Palu, ada di Parigi, ada di Toli-Toli, itu kami sudah bagi baju hazmat, kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada, begitu. Bapak, selain kita bicara soal kesiapsiagaan dalam hal perlengkapan utama ini, bagaimana kemudian dengan jumlah personil yang dimiliki oleh tim Basarnas ini dalam upaya pertolongan dan menyelamatkan manusia dari bencana, begitu, Bapak? Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri buat kita ya. Kita ketahui sejauh ini untuk Basarnas
khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, jumlah pegawai itu hanya 63 orang. Akan tetapi, kenapa saya bilang ini tantangan dan ini sangat menarik? Ini tentu tidak sebanding dengan wilayah kerja, luas wilayah kerja yang kita tangani. Akan tetapi sinergitas dengan lembaga lain saya pikir ini juga menjadi poin penting. Maka ini adalah menjadi jargon Basarnas, slogan Basarnas, ada profesional, ada sinergi, ada militansi di dalam pelaksanaan tugas 3 ini yang menjadi yang sudah terpatri di dalam hati kami seorang Basarnas untuk selalu mengedepankan profesional, sinergi, dan militan di dalam melaksanakan tugas. Karena kami sadari jumlah personil yang kami seperti kami katakan tadi ini hanya 60 orang. Hanya terbatas begitu Pak Basrano ya? Di tengah tanpa sinergitas hanya 60 orang, saya pikir ini akan menjadi satu kesulitan tersendiri. Baik. Akan tetapi dengan sinergi yang bagus, kami sudah tunjukkan kinerja-kinerja itu. Bisa kita tangani apapun bentuknya, kita bisa tangani secara cepat, secara profesional, dengan bantuan, dengan kerjasama yang baik dari semua lembaga, baik itu TNI maupun Polri. Baik. Terakhir yang di Poso kemarin dari Polair dan lain sebagainya. Pak Basrano, BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini hingga di bulan Juni mendatang waspada banjir dengan intensitas tinggi termasuk di Kabupaten Sigi. Apa yang sudah menjadi sikap begitu dari Basarnas, Pak, untuk menyikapi hal ini? Yang jelas tetap yang menjadi prioritas utama kita adalah bagaimana kualitas kesiapsiagaan kita. Jadi bukan hanya personil yang perlu kita siapsiagakan dalam, tetapi termasuk material, termasuk peralatan yang kita miliki. Baik. Konsolidasi seluruh kegiatan, konsolidasi seluruh peralatan ini akan menjadi poin penting ketika terjadi informasi atau kita dapatkan informasi. Ini bisa kita langsung segera bergerak. Kemudian koordinasi juga ini hal yang tidak bisa kita abaikan. Mudah-mudahan ini bukan sekedar slogan saja, koordinasi itu gampang diucapkan, akan tetapi memang betul-betul gampang dan bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Basrano, Kepala Basarnas Kota Palu. Selamat bekerja Pak, salam sehat selalu, dan tentunya kita berdoa agar Bapak dan teman-teman, rekan-rekan selalu diberikan kemudahan Pak dalam mengatasi bencana yang terjadi di Palu dan Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Basrano. Baik, terima kasih. Satu lagi, silakan, jika Pak. masih diperkenankan, melalui akhir dialog ini saya ingin secara pribadi dan kelembagaan kami mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada seluruh pemirsa TVRI di mana saja berada, khususnya di Sulawesi Tengah. Semoga kita selalu sehat dan wilayah kita selalu aman sehingga kita jauh dari paparan atau ancaman apapun. Baik, terima kasih Pak Basrano. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Basrano, sehat selalu, dan pemirsa, itulah perbincangan kami bersama Kepala Basarnas Kota Palu, dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini.